Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Shalom adik-adik semua. Shalom. Kurang semangat, sekali lagi. Shalom adik-adik semua. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes. Sekali lagi lebih keras. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes. Kemuliaan buat Tuhan Yesus, luar biasa. Oke, adik-adik, hari ini adalah hari yang spesial, di mana kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Oke, tanggal berapa ya kita merdeka ya kakak-kakak? 17 Tanggal Agustus, Kak. 17 Agustus. Oke, nah selain kita merayakan kemerdekaan Indonesia, kita juga ternyata merayakan ulang tahun gereja GBI Pondok Gede Plaza yang ke-24. Nah, jatuhnya di tanggal berapa? Ada yang tahu kakak? 10 Agustus, Kak. Ya, 10 Agustus 2021. Nah, hari ini karena hari spesial kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Jadi kita ibadahnya bertema merah putih semua nih adik-adik. Nah, kalau misalnya kita udah merdeka, udah semangat, nah adik-adik juga di rumah ibadahnya harus ikutan semangat. Karena hari ini kita akan ibadah bersama-sama Kak Tasya, Kak Joy, Kak Kim, Kak Grace, dan Kak Yoel. Nah, jadi adik-adik pokoknya stay tune di rumah, yang benar, yang rapi ibadahnya, yang serius, dan kita semua akan bersama-sama beribadah, mendengarkan firman Tuhan, dan kita semua akan menerima berkat semua di hari kemerdekaan ini adik-adik ya. Oke adik-adik, terima kasih. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya harus sikap yang baik, nggak ada lagi yang sambil main, sambil bercanda. Kita akan beribadah bersama-sama, semuanya sikap yang sempurna. Kakak mengucapkan pokoknya selamat hari Minggu, selamat merdeka, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, Kak Tasya, kita lagi di mana ini? Wow, kok kita kayak beda gitu banget, ya, Kak? Tadi kita mau ngerayain apa sih Kak Tasya? Kita lagi rayain 17 Agustus, Kak 17 Grace. Agustus yang keberapa Kak Tasya? Ke 76. 76, berarti kita sudah merdeka. Adik-adik siap gak untuk memuji Tuhan lebih lagi? Kan kita udah merdeka. Iya, Siap? harus semangat, Kak. Yuk, kita bangkit berdiri Bangkit dulu yuk. berdiri dulu yuk. Tapi sebelum kita pujian, kita berdoa dulu Kak Tasya. Betul. Yuk adik-adik di rumah semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kakak Grace akan pimpin dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas hari yang spesial. Kami boleh merdeka lagi, dan kami percaya Tuhan kami sudah dimerdekakan juga dengan Engkau. Tuhan, sebentar kami ingin memuji dan menyembah Engkau. Biarlah kiranya Tuhan sukacitamu menyertai kami. Meskipun kami ibadahnya masih di rumah, tapi kami percaya Tuhan kasih-Mu selalu ada dimanapun. Terima kasih Tuhan, urapi setiap badan kami, tangan kami, pujian kami. Biarlah kiranya Tuhan harum didengar oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Adik-adik yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Sudah semangat? Semangat. Kita mau angkat satu pujian, ku menang. Let's go, Kak.
adik-adik semangat ya. Ayo kak, kita sambil joget kak. Siap ya? Sama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus dari awal. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Beri kemuliaan buat Tuhan. Oke adik-adik, kita kan tadi sudah memuji Tuhan, udah lompat-lompat buat Tuhan Yesus. Sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk ambil sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik boleh sambil duduk, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk kakak mau ajak adik-adik siapin hatinya, gak ada lagi yang bercanda, gak ada lagi yang main-main. Kita mau angkat satu lagu penyembahan ini buat Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan Yesus, kehadirat-Mu Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia
Waduh Kak Grace, nih kayak kurang semangat Kurang nih. semangat, Kak Kita mau Tasya. nyanyi satu lagu lagi kali ya Kak? Apa Kak? Kan kita lagi saat-saat pandemi gini nih Kak, kita harus lebih semangat lagi, kita mau nyanyi Hati yang Gembira Kak. Let's go Kak. Tepuk tangan semuanya di rumah. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Dari awal Kak. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Yang lebih semangat lagi adik-adik. Siap-siap. Sama-sama katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Lebih semangat lagi adik-adik. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekarang bersuka. Besok bersuka. Lusa bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. Oke, dari tadi kan kita udah loncat-loncat nih buat Tuhan Yesus. Kakak mau tanya siapa yang ngerasain hadirat Tuhan, boleh lambaikan tangan ya. Luar biasa. Hari ini kan kita memperingati 17 Agustus ya adik-adik ya. Tadi kita udah ada
pujian juga, udah ada penyembahan juga, tapi kita juga tetap ada firman Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik untuk ambil Alkitabnya, boleh duduk dalam hadirat Tuhan Yesus. Yuk, sebelum kita masuk firman Tuhan, kakak mau adik-adik datang untuk menyembah Tuhan lagi. Kita mau kasih yang lebih terbaik lagi buat Tuhan Yesus. Kakak yakin adik-adik jadi anak yang baik, mau dengar-dengar akan firman Tuhan. Yuk, kita mau siapin hati kita mau angkat satu penyembahan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Kita mau angkat lagunya dari awal dengan sungguh-sungguh adik-adik mau katakan ke Tuhan Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Yuk adik-adik, kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami boleh memuji, menyembah, kami boleh juga merayakan hari kemerdekaan bangsa kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan kami masih diberi kesempatan untuk beribadah Tuhan walaupun secara online Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan Yesus selalu hadir dalam hidup kami, dalam setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba Tuhan yang mau dengar-dengar akan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kami dan kami boleh menghasilkan buah yang manis Tuhan bagi sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin.
Shalom adik-adik semua. Oke, apa kabarnya kalian semua? Pasti luar biasa ya dan sehat-sehat semua. Nah, kali ini karena spesial di hari kemerdekaan, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau cerita-cerita dulu nih tentang sejarah sebenarnya bagaimana sih kok bangsa Indonesia tuh bisa merdeka dari penjajahan kita selama ini. Nah, sekarang kan usia kemerdekaan kita sudah yang keberapa, ada yang tahu? Iya, benar sekali, yang ke-76. Nah, selama 76 tahun ini kita sudah hidup dalam kemerdekaan nih adik-adik. Tapi sebelumnya, kira-kira adik-adik itu udah tahu belum sih di masa lalu itu sebenarnya itu seperti apa cerita sewaktu bangsa kita tuh belum merdeka. Oke, kamu cerita sedikit ya. Jadi sebelum Indonesia merdeka ini, kita kan merdeka tanggal berapa? Ada yang tahu? 17 Agustus 1945. Nah, jauh sebelum itu adik-adik, kita itu masih mengalami penjajahan. Nah, adik-adik kalau misalnya baca buku sejarah atau sudah diajarkan gurunya, kita dijajah oleh banyak ya. Ada bangsa Belanda. Bangsa Belanda kita dijajah selama 350 tahun. Ada bangsa Jepang juga. Bangsa Jepang menjajah kita juga cukup singkat tapi lebih kejam lagi. Nah, waktu itu bangsa Belanda yang paling lama menjajah kita selama 350 tahun itu ya, 3,5 abad ya adik-adik ya. Itu benar-benar kita semua rakyat Indonesia, itu kakek nenek moyang kita yang dulu itu tidak bisa merasakan hidup dengan bebas. Jadi setiap hari dikerja, suruh kerja paksa. Ada yang tahu namanya apa? Iya, kerja rodi. Kalau di zaman Jepang namanya romusa gitu ya. Jadi kalau waktu di zaman Belanda kita kerja rodi. Jadi misalnya adik-adik nih, adik-adik hidup di rumah adik-adik terus punya lahan pertanian. Itu lahan-lahan pertanian ditanam-tanamin bahan-bahan pertanian, tapi nanti harus setor ke orang Belanda itu dan orang Jepang itu. Bayangin adik-adik punya lahan sendiri, mau tanam tanaman sendiri, tapi hasilnya harus disetor. Kita jadi nggak dapat untung apa-apa. Nah, kita mengalami itu, penyiksaan sebegitu beratnya selama 350 tahun. Bayangin adik-adik kalau waktu itu adik-adik hidup di zaman penjajahan, mungkin wah benar-benar nggak ada tuh yang zaman sekarang masih enak main HP, main game online, buka-buka TikTok gitu. Wah, zaman dulu nggak ada. Pokoknya sekarang zamannya udah enak banget. Tapi kalau misalnya kita balik lagi ke cerita zaman dulu, benar-benar kakek dan nenek moyang kita itu berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Bayangin kan, coba kalau adik-adik nih disuruh kerja paksa 1 hari aja. Jangan 1 hari deh, 1 jam suruh kerja paksa. Misalnya suruh gunting rumput atau siram tanaman. Pasti adik-adik langsung, aduh males pa gitu-gitu. Ya kan, padahal itu tujuannya membantu orang tua. Bayangin kalau misalnya adik-adik waktu itu di zaman Belanda atau zaman Jepang, adik-adik disuruh kayak begitu, terus adik-adik ngomong, nggak mau, wah udah langsung ceker, ditembak. Kalau misalnya adik-adik nggak nurut. Nah, sekarang nih adik-adik harus bersyukur kita sudah merdeka selama 76 tahun dan hidup kita udah semakin sejahtera. Ya, meskipun sekarang kita lagi dilanda virus corona ya adik-adik ya. Adik-adik juga harus tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker, kemana-mana juga harus selalu menaati protokol kesehatan. Oke adik-adik ya. Nah, balik lagi ke cerita kita. Lalu selama 350 tahun itu kita emang mau aja dijajah Belanda begitu aja? Kita mau aja dijajah Jepang begitu aja? Enggak adik-adik. Rakyat-rakyat kita, pahlawan-pahlawan kita yang dulu tuh, yang sudah berguguran, itu juga mati-matian untuk memperjuangkan bangsa Indonesia merdeka adik-adik. Karena apa? Kita nggak mau hidup di bawah kekuasaan orang lain. Kita punya rumah sendiri, punya tanah sendiri, punya negara sendiri, tapi dikuasain sama orang lain. Bayangin, apakah adik-adik ikhlas? Mau kayak gitu? Enggak kan? Pasti nggak mau. Kayak contohnya adik-adik punya rumah sendiri atau punya kamar sendiri, tapi dikuasain sama tetangga atau dikuasain sama orang lain, pasti adik-adik makan marah. Nah, itulah yang dialamin pahlawan-pahlawan kita waktu itu. Dengan diambilnya tanah-tanah kita, lahan pertanian kita, hasil rempah-rempah kita, pahlawan kita juga nggak tinggal diam adik-adik. Mereka semua banyak melawan para penjajah waktu itu dari Belanda dan Jepang itu dengan menggunakan apa? Dulu kita belum punya senjata kayak sekarang, pistol atau mungkin ada yang nembak rudal gitu, nggak ada kita. Kita cuman pakai bambu runcing. Bayangin adik-adik, kita ngelawan penjajah Belanda dan Jepang yang punya tembakan, yang punya pesawat, yang punya teknologi canggih, tapi kita cuma ngelawan pakai bambu runcing. Secara logika adik-adik kita nggak akan mungkin menang, mustahil. Tapi apa yang dilakukan oleh rakyat kita, pahlawan kita, terus berjuang, terus perang, terus berjuang, apapun yang terjadi, nyawa taruhannya, NKRI harga mati, terus. Pokoknya apa yang kita rasakan, jiwa nasionalisme kita, patriot kita tidak bisa dikalahkan oleh penjajah. Nah, itu rasa-rasa seperti itu yang harus ditanamkan
Sampai akhirnya ketemu titik di mana di zamannya Soekarno waktu itu, disitulah kita ada kesempatan untuk bisa merdeka bangsa Indonesia. Nah, coba kalau kita misalnya kaitkan dengan firman Tuhan ya adik-adik ya. Kita coba buka di Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Oke, adik-adik yang udah standby Alkitabnya sekarang dibuka. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik di rumah ya. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kita lanjut dulu. Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Nah, kata kuncinya adik-adik ya, kita balik lagi ke ayat yang ke-31 ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." 32. "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Nah, 31, 32 nih. Jadi kuncinya apa? Yang pertama, kita tetap tinggal diam dalam firman Tuhan, supaya ini kita mengalami kebenaran dalam kemerdekaan ya. Jadi merdeka dalam kebenaran. Kita harus tetap tinggal dalam firman Tuhan. Nah, dari situ kita akan dianggap sebagai murid Tuhan Yesus. Nah, lalu jika kita sudah tetap dalam firman Tuhan, kita akan mengetahui kebenaran adik-adik. Jadi ada 3 nih kata kuncinya. Yang pertama, kita harus tetap tinggal dalam firman Tuhan. Yang kedua, kita bisa mengetahui kebenaran ketika kita tetap tinggal dalam firman Tuhan. Lalu yang ketiga, kita akan merdeka. Jadi kebenaran akan memerdekakan kita adik-adik. Yang ketiga ya. Jadi yang pertama, adik-adik mesti tetap tinggal dalam Tuhan. Yang kedua, ketika adik-adik tetap tinggal dalam firman Tuhan, setia, adik-adik akan tahu kebenaran. Setelah adik-adik tahu kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan adik-adik. Nah, kalau kita flashback nih, balik lagi ke zaman penjajahan waktu itu, kalau misalnya kita kaitkan dengan tetap tinggal dalam firman Tuhan, kira-kira apa sih yang dilakukan pahlawan kita waktu itu? Tetap apa? Tetap cinta Indonesia. Jadi nggak pasrah, dijajah, disuruh sana sini, mereka nggak pasrah, mereka memberontak. Karena memang tanah ini ya tanah kita, rakyat kita, Indonesia, kita tetap cinta Indonesia. Nah, itulah yang dilakukan pahlawan kita waktu itu. Nah, ketika kita punya rasa cinta, rasa jiwa nasionalisme, patriotisme ya seperti itu, maka kita akan tahu kebenaran. Kebenarannya apa? Bahwa ya memang negara Indonesia adalah negara kita bersama. Bukan negara milik Belanda, bukan negara milik Jepang, bukan milik Portugis yang sudah sempat menjajah kita. Bukan milik mereka, tapi milik kita semua yang lahir di Indonesia ini. Oke, yang pertama poinnya itu. Terus yang kedua, tadi kita udah tahu kebenaran memerdekakan. Yang ketiga, kebenarannya akan memerdekakan bahwa adalah yang dilakukan pahlawan kita apa? Tetap berjuang. Banyak ada perang di Aceh, perang di Bandung, perang di Papua, perang di Sulawesi, perang namanya ada Bandung Lautan Api ya. Di situ perang juga di Surabaya. Nah, banyak perang-perang di daerah-daerah itu yang banyak nyawa sudah meninggal, sudah melayang, mati begitu saja ditembakin oleh penjajah. Tapi apa? Nggak ada yang takut. Generasi penerusnya selama 350 tahun nggak ada yang takut melawan penjajah. Karena apa? Kita tahu kebenaran bahwa negara ini adalah negara Indonesia dan kita harus bisa tinggal sejahtera, bebas, menguasai negara kita sendiri. Seperti adik-adik tinggal di rumah adik-adik sendiri. Tidak ada yang mengusik, tidak ada yang mengganggu. Bayangin kalau misalnya kita masih ada di zaman penjajahan adik-adik ya. Kita nggak akan bisa tuh sekolah, susah. Main, susah. Main handphone, tiktokan, youtubean, atau main game Mobile Legends, susah semua. Karena apa? Semuanya dikuasai oleh negara lain. Nah, yang mau kakak sampaikan di sini adalah adik-adik, kita harus bersyukur. Bersyukur bahwa kita sudah hidup dalam kemerdekaan. Kita harus bersyukur juga apa yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita.
Terus sekarang gimana kak supaya, ya kan sekarang udah nggak dijajah, berarti kita tinggal enak-enak aja dong nikmatin hasilnya. Nggak begitu adik-adik. Kalau adik-adik prinsipnya seperti itu, kita akan mudah dikuasai negara lain lagi. Ekonomi kita akan mudah dikuasai negara lain lagi. Daerah-daerah kita semua bisa dikuasai negara lain lagi kalau misalnya kita tidak mencintai Indonesia, tidak mau belajar. Terus apakah yang harus kita lakukan? Nah, yang harus adik-adik lakukan adalah adik-adik nggak perlu tuh bikin bambu runcing lagi kalau misalnya ada penjajah datang terus langsung tombak, nggak perlu. Kita udah punya TNI sekarang, Polri, banyak pasukan-pasukan khusus, Kopassus gitu ya. Jadi banyak yang akan berperang nih karena kita sudah tersedia pasukan. Tapi negara Indonesia juga membutuhkan kita, rakyatnya. Untuk apa? Nah, adik-adik juga kalau misalnya udah hidup dalam kemerdekaan, kita harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, mempertahankan Indonesia gitu ya. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Nah itu dia, bela negaranya gimana kak caranya? Adik-adik nggak boleh malas belajar. Meskipun sekarang pelajaran sekolah online, semuanya serba online, adik-adik gereja online, apa-apa online, les bisa online, les musik apa online semua. Tapi adik-adik nggak boleh patah semangat, harus tetap semangat belajar. Karena ketika adik-adik lengah justru memanfaatkan nih, lagi ada virus corona, waktunya malas-malesan. Bayangin kalau virus coronanya hampir nanti 5 tahun lagi baru selesai. Terus adik-adik 5 tahun nggak mau belajar, mau jadi apa? Adik-adik nggak tahu apa-apa, ketinggalan zaman. Sedangkan negara-negara di luar sana udah banyak bikin pesawat, bikin teknologi canggih, bikin nuklir, udah siap kalau misalnya ada perang. Kita masih nyangkul, masih metik singkong, masih karena apa? Tidak sekolah, tidak belajar. Nah adik-adik manfaatkan belajar di rumah ini untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Adik-adik ada yang nggak tahu, bisa tanya mama papanya. Mama papanya nggak tahu, bisa tanya Mbah Google. Banyak semua sekarang cara-caranya, asal adik-adik tidak malas. Gitu ya kuncinya ya. Nggak boleh malas. Semuanya serba online. Kalau misalnya adik-adik malas, selesai, kelar semua. Guru-guru juga nggak akan bisa bantu adik-adik. Yang guru-guru adik di sekolah, guru-guru sekolah minggu di sini, kita hanya bisa memberikan apa yang kira-kira bisa kita berikan, tapi kita tidak bisa memberikan kontribusi yang benar-benar luar biasa nih buat adik-adik. Tapi adik-adik juga harus berjuang. Untuk apa? Belajar dengan sendiri. Di rumah ngapain nih kalau misalnya udah selesai belajar? Bantu orang tuanya, bantu nyapu, nyuci, ngepel, atau rapikan tempat tidur adik-adik sendiri. Gitu ya. Jadi nggak boleh malas-malas. Mentang-mentang lagi di rumah aja nggak keluar-keluar. Kerjanya nonton YouTube, makan, tidur, nonton YouTube, makan, tidur, main game online. Ya. Udah ketinggalan deh sama anak-anak yang ada di luar negeri sana. Mereka udah belajar mati-matian, mau ikut olimpiade, banyak prestasinya, banyak penghargaannya, sehingga kita di sini cuman ya begitu-begitu aja. Udah kita kalah deh. Jadi adik-adik, mulai sekarang mulai tanamkan cinta akan Indonesia, cinta keluarga, cinta Tuhan. Jadi adik-adik juga nggak boleh malas nih ke depannya. Ingat ya, 3 kata kunci yang udah kakak kasih tadi. Yang pertama, adik-adik harus tetap tinggal dalam firman Tuhan. Jadi meskipun gereja cuma seminggu sekali, itu juga online, tapi adik-adik harus tetap rajin nih baca firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dengar-dengar lagu rohani gitu. Jangan yang didengar lagu-lagu dunia, terus yang didengar-dengar lagu TikTok, terus lagu YouTube, terus jangan gitu ya. Jadi adik-adik juga harus selalu dengar lagu gereja, lagu rohani. Nah, ketika kita udah tetap tinggal dalam firman Tuhan, kita akan mengetahui kebenaran adik-adik. Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus yang mengisi pikiran kita, yang mengisi hati kita. Kita akan tahu kebenaran. Baru ketika kita tahu kebenaran, yang ketiga, kita akan bisa merdeka. Merdeka dari apa sih kak? Emang kalau kita baca firman Tuhan setiap hari, kita bisa merdeka? Merdeka dari apa? Dari dosa. Dosa-dosa yang selama ini adik-adik sudah lakukan. Contoh misalnya, jarang membaca firman Tuhan, adik-adik setiap hari sering ngelawan orang tuanya, malas-malesan. Itu sebenarnya melanggar firman Tuhan nggak? Melanggar. Adik-adik nggak tahu nih karena jarang baca firman Tuhan. Nah, tujuannya baca firman Tuhan supaya adik-adik tahu, oh ternyata perbuatan ini salah. Oh ternyata melawan orang tua salah, itu melawan hukum Taurat. Oh ternyata kalau nonjok teman atau ngatain teman itu salah. Berarti kita mengeluarkan kata-kata yang tidak benar, kata-kata sumpah serapah. Nah, ketika firman Tuhan itu kita tahu, kita akan tahu kebenaran. Kita tahu kebenaran, dan kita akan dimerdekakan adik-adik. Merdeka dari belenggu-belenggu dosa yang selama ini menguasai kita. Jadi itu juga lah yang diterapkan oleh pahlawan-pahlawan kita waktu zaman dulu. Tetap cinta Indonesia, tetap melakukan perjuangan, tetap berperang. Apapun yang terjadi, pokoknya nyawa taruhannya. Sekarang kita udah gak taruhan nyawa lagi. Tapi kita harus berjuang melawan rasa kemalasan kita. Oke?
Jadi semoga firman Tuhan kali ini bisa menambah wawasan adik-adik, bisa menambah juga pikiran adik-adik, bisa membuka istilahnya paradigma pikiran, wawasan adik-adik untuk bisa lebih terbuka lagi pikirannya. Dan adik-adik juga bisa lebih sadar dan rajin untuk baca firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dengar-dengar lagu rohani di rumah, gitu ya adik-adik ya. Jadi adik-adik juga harus tetap semangat. Ditambah lagi kita harus pakai masker, jaga protokol kesehatan, apalagi kalau misalnya adik-adik akan keluar rumah. Nah, itu aja sih, sekian dari kakak. Itu yang mau kakak sampaikan di dalam rangka kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini. Semoga kita semua bisa mengambil firman Tuhan, isi hati Tuhan pada hari ini, dan kita bisa melaksanakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Pokoknya adik-adik tetap semangat, jaga kesehatan, terus berdoa, minta perlindungan dari Tuhan, biar Tuhan selalu melindungi kita dimanapun kita berada, dan adik-adik juga harus rajin belajar, rajin gereja, dan kita semua akan selalu terlindung dari mara bahaya. Oke? Kakak mau ajak adik-adik untuk bersatu dalam doa sebelum mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami sekarang tahu Tuhan bagaimana kebenaran itu bisa memerdekakan Tuhan. Bapa, ajarkan kami Tuhan untuk terus tetap tinggal dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Ketika kami tetap tinggal dalam firman-Mu, kami akan mengetahui Tuhan kebenaran. Kami bisa membedakan Tuhan mana yang harus kami lakukan, mana yang harus kami hindari Bapa. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus, kami minta tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk terus turun Tuhan melingkupi setiap hati kami, menuntun jalan hidup kami Tuhan Yesus, supaya kami Tuhan bisa dimerdekakan Tuhan dari belenggu-belenggu dosa kami Bapa. Bapa, ubah cara hidup kami Tuhan Yesus menjadi cara hidup yang baru Bapa. Dan di tengah pandemi corona ini Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memberikan selalu kekuatan, kesehatan, kebugaran, semua Tuhan, keluarga besar kami Tuhan yang ada di sekitar kami, kiranya Engkau selalu lindungi Bapa. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu selalu berkemah Tuhan di sekeliling kami, sehingga melindungi kami dari virus-virus dan penyakit-penyakit yang berbahaya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau juga yang terus memberikan kami roh kerajinan, ketekunan Tuhan Yesus, roh takut akan orang tua Bapa, roh takut akan Engkau Tuhan Yesus, dan roh untuk bisa menggebu-gebu, menyembah, memuji, dan membaca firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hari kemerdekaan yang ke-76 ini, kami bisa hidup senantiasa sejahtera, kami bisa bernafas, kami bisa menikmati makanan kami sehari-hari meskipun di tengah pandemi seperti ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami setelah ini selanjutnya kepadamu Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang melindungi, memberkati kami, setiap kami, dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi di next firman Tuhan selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.